Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sekarang akan menjelaskan materi kelas 8 yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Ya. Jadi di sini akan dijelaskan ya, seperti apa sifat-sifat dari bangun ruang sisi datar ya, seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Dan kita akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang ada pada bangun ruang sisi datar tersebut ya, dan akan menentukan daripada ukuran-ukuran dari bangun ruang sisi datar tersebutnya. Lalu ini adalah contoh-contoh dari bangun ruang sisi datar. Jadi bisa kalian cari ya dalam kehidupan sehari-hari apa saja benda-benda yang bisa kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari yang dia berbentuk kubus, balok, limas ataupun prisma ya. Jadi coba kalian cari ya apa saja benda-benda yang ada di sekitar kalian yang dia berbentuk bangun ruang yang tadi udah disebutkan tadi. Dan inilah salah satu contoh ya, bisa dilihat ya. Ini adalah contoh benda-benda yang berbentuk balok ya. Ini bisa dilihat benda apa ya. Bisa kalian lihat amati ya. Ini adalah contoh dari bangun ruang sisi datar, yaitu dia berbentuk balok ya. Lalu ini adalah contoh yang dia berbentuk limas ya, berbentuk limas. Dan ini dia berbentuk limas juga ya. Dan coba bisa kalian cari ya benda-benda lain yang dia itu berbentuk, ada yang berbentuk kubus, balok, prisma, ataupun limas ya. Nah inilah balok, kubus, prisma, dan limas ya. Ini contoh-contohnya ya, sekalian lihat sendiri. Nah sekarang kita ke nama-nama bangun ruang sisi datar. Yang pertama ada kubus. Nah ini kubus ini berbentuk seperti ini ya. Jadi pada kubus ini dia memiliki bentuk sisi yang sama ya, bentuk sisi yang sama atau ukuran yang sama dari semua sisi ya, baik sisi depan, belakang, kanan, kiri, depan, atas, bawah, dia ukurannya sama ya, itu namanya kubus. Dan kalau balok ini bisa dilihat bedanya kubus sama balok ya, bisa dilihat, diperhatikan kan, dianalisis, dibedakan bedanya kubus dan balok ya. Kalau kubus itu sisinya semuanya sama, kalau balok cuman dua pasang sisi yang memiliki ukuran yang sama kan, depan dengan belakang itu sama, kanan sisi kiri dan kanan itu sama, atas dan bawah sama. Jadi ada dua pasang yang memiliki ukuran yang sama, itu adalah balok ya. Lalu ini contoh prisma. Prisma ya, ada prisma juga, ada macamnya kan, ada banyak macamnya. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 5, ada segi 6 juga, dan segi lainnya gitu. Jadi prisma segitiga itu adalah prisma yang dia itu memiliki eh, alas dan tutupnya itu dia berbentuk segitiga ya. Jadi bisa dilihat ya, atas dan bawahnya dia bentuknya sama, yaitu berbentuk segitiga, makanya dinamakan prisma segitiga ya. Jadi prisma itu bedanya prisma sama limas, kalau prisma dia atas sama bawah ukurannya sama. Jadi kalau atasnya segitiga ya kan, bawahnya juga pasti segitiga, jadi itu namanya prisma segitiga. Yang ini apa nih, balok ya, balok ya. Jadi dia ukurannya beda. Kalau balok itu ya, dia panjangnya ada lebar, ada tinggi ya. Ini salah satu prisma segi 5. Nah beda bentukan, ini prisma segitiga, ini prisma segi 5. Kalau segitiga dia alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Kalau segi 5 dia berbentuk segi 5 kan, bisa kalian hitung kan, ada sebanyak yang alas bawahnya itu segi 5, 1, 2, 3, 4, 5, atasnya juga segi 5 ya. Maka dinamakan prisma segi 5. Jadi sekali lagi, kalau prisma itu atas dan alas dan tutupnya itu dia berbentuk sama. Jadi kalau atasnya berbentuk segitiga, bawahnya juga berbentuk segitiga.
Kalau atasnya berbentuk segi 5, bawahnya juga berbentuk segi 5. Kalau atasnya berbentuk segi 6, bawahnya juga berbentuk segi 6. Ini juga contoh prisma segitiga juga ya. Ya, cuma dengan sudut pandang yang berbeda kan ya. Ini sama kan, sama-sama segitiga kan ya, segitiga. Ya, soal ini kalau ini limas ya, kalau ini limas. Jadi bedakan ini prisma, ini limas ya. Jadi kalau prisma, sekali lagi kalau prisma bentuk atas dan bawahnya itu sama ya. Tapi kalau limas dia mengerucut ke atas ya. Jadi alasnya ini dia berbentuk segitiga dan dia mengerucut ke atas ya kan. Nah, ini limas ya. Ada limas juga sama seperti prisma. Ada limas segi 3, ada limas segi 4, ada limas segi 5 dan lain-lain kan. Jadi kita sekali lagi bedakan ya. Bedakan apa yang dimaksud dengan prisma dan apa yang dimaksud dengan limas. Kalau prisma, alas dan tutupnya dia berbentuk sama. Kalau segitiga, bawahnya atas juga segitiga. Tapi kalau limas, dia alasnya itu dia mengerucut ke atas kan. Ya, jadi dia memusatkan ke atas. Itu bedanya limas sama prisma. Dan sama kayak prisma tadi kan, limas juga ada limas segitiga ya kan, berarti bawahnya berbentuk segitiga. Kalau limas segi 4 berarti bawahnya berbentuk segi 4 kan, dan mengerucut ke atas ya kan ya. Ini segi 5 kan ya. Ini bedanya limas sama prisma ya. Ya ini ya bentuk-bentuk ada kubus, balok, prisma dan limas ya. Jadi bisa kalian pahami lagi, bisa kalian perhatikan apa beda dari keempat bangun ruang datar tersebutnya. Jadi harus kalian bedakan ya. Jadi sekali lagi coba kalian pahami, bedakan ya keempat bangun ruang tersebut. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kubus dan balok? Ya, bisa kalian udah lihat tadi, kalian udah mengamati ya, kubus seperti ini ya, balok seperti ini. Ya, jadi berdasarkan pengamatan tadi bisa kita simpulkan ya bahwa kubus itu adalah merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi 4 yang dan kongruen ya. Kongruen itu adalah sama besarnya kan, bentuknya sama, besarnya sama ya kan. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi kan ya. Jadi kubus itu dia terdapat 6 sisi kan, terdapat 6 buah sisi yang sama dan kongruen dan berbentuk segi 4 ya. Jadi di kelas 7 kalian kan sudah belajar ya bangun datar ya. Di kelas 7 kalian sudah belajar bangun datar dan sekarang kalian belajar bangun ruang ya. Jadi bangun ruang ini sebenarnya kumpulan dari bangun datar kan. Jadi kalau bangun datar kalian mengenal persegi kan, ada persegi panjang ya. Jadi kubus ini merupakan kumpulan dari persegi ya, kumpulan dari persegi. Depannya berbentuk persegi, belakangnya berbentuk persegi, kanannya berbentuk persegi, sisi kirinya berbentuk persegi, sisi atas dan bawahnya juga dia berbentuk persegi. Jadi ada 6 buah persegi ya. Jadi seperti itu kan. Kalau bangun ruang itu dia memiliki isi kan, jadi dia ada isinya. Tapi kalau bangun datar dia tidak memiliki isi kan. Makanya di bangun ruang ini kita nanti akan belajar ya bagaimana cara menentukan isi atau volume ya, atau volume ya, itu kubus ya. Dan kalau balok ya, kalau tadi kubus itu dia terdiri dari 6 buah persegi. Nah, kalau balok tadi kita mengenal bangun datar ada persegi panjang. Nah, kalau balok ini adalah kumpulan dari persegi panjang ya. Depan belakang ya kan, kiri kanan atas bawah dia berbentuk persegi panjang ya kan ya. Jadi ada 6 buah persegi panjang yang memiliki 2 pasang ukuran yang sama kan ya. Jadi balok ini merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen dan sejajar ya. Ya, jadi ada 3 pasangan ya. Yang pasangan yang pertama itu depan dengan belakang, itu pasangan depan dan belakang itu ukurannya sama. Sisi kiri dan sisi kanan itu ukurannya sama, itu pasangan kedua. Terus
sisi atas dan sisi bawah itu ukurannya juga sama kan, yaitu pasangan ketiga. Jadi ada 3 pasang bangun datar yang berbentuk segi 4, yaitu tepatnya persegi panjang yang kongruen dan sejajar. Itu bedanya kubus dan balok ya. Sekali lagi coba kalian pahami lagi kan, kubus dan balok, coba kalian pahami lagi ya. Ya, pahami itu bedanya kubus dan balok ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan prisma dan limas? Tadi udah saya jelaskan sedikit bedanya prisma dan limas. Prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen dan sejajar serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Ya. Jadi di prisma ini ada yang dinamakan sisi tegak, ada yang dinamakan dengan 2 bangun datar kan, ada sisi tegak, ada sisi alas, sisi tutup ya. Jadi tadi seperti saya bilang, alas dan tutupnya itu kalau prisma dia bentuknya sama. Kalau segitiga alasnya berarti tutupnya juga dia berbentuk segitiga ya. Dan sisi tegaknya kan, sisi tegak itu berarti yang dia tegaknya kan dia berbentuk persegi panjang ya. So, kita lihat tuh yang di ini nih. So, kita lihat kan yang berwarna orange gitu ya. Ya, bawah dan atas dia berbentuk segitiga kan. Terus dia tegak kan, ada sisi tegaknya kan sebanyak 3 buah atau tiga bangun sisi tegak ya. Jadi totalnya ada berapa sisi? Ada 2 tambah 3 berarti ada 5 sisi ya. Itu adalah prisma. Nah, sekarang limas. Limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya dan sisi-sisi tegak yang bertumpu ya. Tadi seperti saya bilang yang bertumpu atau berpusat pada satu titik ke atas ya. Jadi bisa dilihat nih, ini limas nih kan. Jadi ada bangun datar, bawahnya nih limas segitiga, berarti bawahnya berbentuk segitiga ya. Dia bertumpu ke atas dia bertumpu ke atas, bertumpu ke satu titik ke atas ya, ke satu titik ke atas. Dan dia memiliki sisi tegak juga ya kan, sisi tegak ya, ada 3 sisi tegak, 1 2 3 tambah 3 tambah 1 berarti 4, ada 4 buah sisi ya. Di limas ini ada 4 buah sisi, 1 2 3 dan bawahnya 4 ya. Jadi itu bedanya prisma dan limas. Nah, kalau ini adalah limas segi 4 karena bawahnya atau alasnya ada berbentuk segi 4 dan mengerucut ke atas atau berpusat ke atas dan memiliki 4 buah sisi tegak. Nah, ada sisi tegak, ada sisi alas bawah. Ini limas segi 5 karena bawahnya dia berbentuk segi 5 ya. Dan mengerucut ke atas. Nah, itu bedanya limas dan prisma. Ya, paham ya? Sekali lagi coba kalian pahami lagi bedanya prisma dan limas ya, bisa kalian catat, bisa kalian pahami lagi ya.